Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Nguasai. Hari ini kita akan berbincang, ngobrol santai tapi penuh makna dengan tema media dakwah dalam kacamata filsafat. Bersama dua narasumber kita, yang pertama ada Rizka dan Alpan dari UIN KJ Abdurrahman Wahid Pekalongan. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Oke, kita mulai dari hal dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan media dakwah kalau dari sudut pandang filsafat? Nah, kalau dari pandangan kacamata filsafat, media dakwah itu bukan sekedar untuk menyampaikan tentang agama saja. Jadi bisa punya makna yang lebih dalam. Nah, dalam filsafat itu punya poin penting, yaitu ada ontologis, epistemologis, sama aksiologis. Nah, ontologis itu bisa dikatakan sebagai hakikat dalam media dakwah. Jadi, bisa digunakan sebagai penghubung antara jaring dan masyarakat. Nah, epistemologis sendiri itu membahas gimana sih kita bisa dapat pengetahuan dari media itu. Nah, aksiologis sendiri itu membahas tentang nilai dari etika. Maksudnya itu gimana media bisa digunakan dengan cara yang baik dan benar, seperti itu. Oh, berarti bukan cuma sekedar alat ya, tapi tentang makna dan nilai di balik penggunaannya. Nah, betul banget. Jadi media itu harus dipakai dengan tujuan yang baik dan harus sesuai dengan ajaran Islam. Itu. Kalau gitu bisa nggak dijelasin media dakwah itu jenisnya apa aja? Oke, jadi media dakwah itu ada banyak sekali. Nah, contohnya yang pertama itu ada media dakwah visual. Nah, visual itu berarti menampilkan seperti poster, terus pamflet dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada yang namanya audio. Itu juga bisa dijadikan media dakwah. Contohnya seperti radio atau podcast-podcast seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga itu ada audiovisual, berarti yang menampilkan visual-visual seperti halnya televisi, terus ceramah di YouTube dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga media cetak seperti halnya koran, majalah dan juga jurnal-jurnal. Nah, kemudian yang terakhir itu yang lagi booming lah sekarang itu yaitu media sosial seperti contohnya TikTok, YouTube, Instagram dan juga lain sebagainya. Wah, jadi semua media itu jadi sarana dakwah ya kalau digunakan dengan benar? Ya, bisa sekali. Selagi itu masih dalam untuk mencari kebaikan, bukan untuk mencari sensasi. Nah, sekarang aku penasaran nih, apa sih fungsi dan peran media dalam dakwah menurut pandangan filsafat? Nah, media itu dalam filsafat punya peran yang besar banget dan punya fungsi untuk menyebarkan pesan Islam, terus bisa untuk memberikan pendidikan dan pembinaan moral, untuk meningkatkan kesadaran keagamaan serta membangun citra yang positif Islam di tengah kalangan dunia yang modern. Jadi media itu bisa jadi jembatan agar pesan Islam itu yang disebarkan lebih mudah diterima oleh masyarakat serta lebih mudah dimengerti oleh masyarakat. Oh, berarti media dakwah itu bukan cuma sarana komunikasi ya, tapi sebagai alat pendidikan juga ternyata. Benar banget. Jadi media itu bisa untuk membangun karakter dan akhlak masyarakat. Nah, sekarang kita mulai bahas yang lumayan menantang nih. Di era digital kayak sekarang, apa aja sih tantangan dakwah di media sosial? Banyak sekali tantangan berdakwah di dalam media sosial itu. Contohnya salah satunya itu kan media sosial itu kan penyebar informasi yang itu sangat luas dan juga cepat. Nah, itu bisa juga informasi yang tersebar di media sosial itu kurang akurat. Nah, juga ada kadang itu ada konten-konten yang di dalamnya itu berisi dakwah namun materinya itu kurang benar. Nah, itu juga menjadi salah satu tantangan dakwah di media sosial. Nah, selain itu juga ada konten-konten yang berunsur provokatif. Tujuannya itu untuk memecah belah umat-umat Islam. Nah, itu juga menjadi salah satu tantangan berdakwah di media sosial. Nah, jadi dai-dai di media sosial itu harus pintar-pintar menyusun strategi berdakwah agar konten-kontennya itu berkualitas dan tidak menimbulkan namanya itu unsur yang provokatif lah. Di mana unsur provokatif itu bisa memecah belah umat Islam.
Wah, iya juga ya. Jadi bukan cuma butuh ilmu agama, tapi juga paham teknologi dan etika digital. Ya, betul sekali. Jadi dakwah itu bukan siapa yang paling viral, namun dakwah itu siapa yang paling bermanfaat bagi umat Islam. Terakhir nih, gimana caranya supaya dakwah digital tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam? Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama mulai dari dai-nya. Nah, jadi seorang dai ini dalam menyampaikan pesannya harus punya etika dan tanggung jawab moral. Karena seorang dai dalam menyampaikan pesan itu tidak boleh asal berbicara. Karena itu bisa menyinggung orang lain. Karena tujuannya berdakwah itu agar bisa diterima oleh semua kalangan. Yang kedua, gunakan sumber yang terpercaya. Jadi sumber itu bisa berasal dari Al-Quran, hadis, atau pendapat para ulama yang bisa dipercaya. Ketika seorang dai menyebarkan pesan dakwah, tetapi sumbernya belum jelas, hal itu bisa menyesatkan para pelakunya. Nah, yang ketiga itu kolaborasi dengan ahli komunikasi atau content creator agar pesan yang disampaikan itu lebih menarik. Misalnya seperti video, terus podcast seperti yang sekarang kita lakukan, seperti itu. Dan yang terakhir, jaga niat dakwah sebagai ibadah, bukan ajang popularitas. Karena kan tujuan berdakwah itu mencari ridha Allah, bukan mencari perhatian atau ajang popularitas. Jika niatnya ikhlas, maka pesan yang disampaikan insya Allah bisa menyentuh hati para mampunya. Seperti itu, Kak. Wah, gak terasa ya, kita ternyata sudah masuk di penghujung waktu. Banyak hal yang bisa kita ambil dari podcast hari ini. Terima kasih untuk Kak Alisa dan Kak Alvan yang udah meluangkan waktunya untuk kita sharing-sharing di sini. Nah, buat teman-teman pendengar Tiang Ngosai, semoga obrolan kali ini bisa bikin kita lebih bijak dalam menggunakan media, terutama kita menggunakan media untuk berdakwah, dan tentunya bikin kita makin semangat untuk berdakwah dalam media sosial. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan follow podcast ini. Saya Fitri Nardinda pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.